Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini diperlancar. Rafid, silahkan dipimpin doanya. Siap, segera dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk absen hari ini, biasanya kalau ibu absen, biasa kan ibu nyebutin nama kalian, kalian nunjuk tangan kan? Nah, untuk hari ini, khusus hari ini, nanti kalian, kalau ibu absen, kalian maju ke depan, kalian gambarin emosi kalian hari ini. Misalnya kalian hari ini lagi senang, kalian gambar emot senang, senyum. Kalau misalnya kalian hari ini lagi sedih, kalian gambar emot nangis gitu. Oke? Ibu mulai dari ibu ya, ibu kasih contoh. Nah, jadi kayak gitu. Terus nanti ke bawahnya kalian tulis nama kalian. Oke, dimulai dari absen pertama, Abelia Ramadhani. Gambar senyum gitu. Adi Jaya Putra. Di sebelah sana nggak apa-apa. Ahmad Fadilah. Aisyah Arista. Arasya. Arasis sakit ya, Nak? Ya. Alif. Alvino. Alia. Angelia. Anissa Olivia. Chandra Mahardika.
Davi, Valia, Fariski, Vigo, Fitri, Geza, Hafina, Hafiza, Isroki, Kafi, Laili, Laksamana, Maritza Kanza, Naura. Udah masuknya izin atau apa atau sakit? Izin. Nurul, Rafid, Rafid, Ratu, Reno, Riko, Sahra, Syahdu, Siva, nama Tanzilal, Yabania,
Udah, berarti hari ini yang nggak masuk Arasya sama Naura ya, Nak? Bu, kok hari ini kita disuruh absennya pakai gambar emot? Kita mau ngapain sih Bu hari ini? Jadi hari ini materi yang akan kalian pelajari tentang emosi. Ada yang tahu itu apa emosi? Ada yang tahu? Misal, apa? Ada yang tahu misalnya emosi itu Bu? Misalnya marah, atau senang, atau sedih. Gitu. Marah. Kayaknya kalian belum bersemangat ya. Coba ayo berdiri dulu. Berdiri semua. Berdiri semua. Udah ngadep ke depan semua. Udah ngadep ke depan semua. Nanti kalau ini ice breaking ya, Nak. Nanti kalau Ibu bilang ke kanan, kalian kebalikannya ke kiri. Kalau Ibu bilang berdiri, kalian duduk. Kalau Ibu bilang kiri, kalian ke kanan. Kalau Ibu bilang duduk, berarti kalian berdiri. Oke, kita mulai ya. Udah siap? Kiri. Masih konsen. Berdiri. Duduk. Kanan. Berdiri. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tadi kan Ibu bilang kita hari ini akan membahas tentang emosi. Tujuannya apa sih, Bu? Kenapa kita harus ngebahas emosi? Jadi biar kalian tahu apa itu emosi. Jadi emosi itu bukan cuma marah atau senang atau sedih. Jadi ada berbagai macam emosi. Terus ada jenis-jenis emosi nanti. Terus ada dampak emosi juga. Terus nanti ada cara mengendalikan emosi itu kayak mana. Misalnya emosi kalian lagi marah, itu cara ngendalinnya gimana. Lagi sedih itu cara ngendalinnya gimana gitu. Terus nanti kegiatan ini akan berlangsung selama 40 menit. Oke. Udah siap mengikuti kegiatan ini? Ya, oke, kalau udah siap. Nah, jadi materi hari ini emosi dan cara mengendalikannya. Better kan? Jadi mengontrol emosi, gampang marah, emosian, mut-mutan, kadang sedih tiba-tiba. Pernah nggak kalian ngalamin hal kayak gitu? Nah, apa itu emosi? Emosi itu reaksi kita terhadap seseorang atau kejadian yang melibatkan pikiran, perasaan, ataupun tindakan. Nah, emosi itu ada dua macam, ada emosi positif dan ada emosi negatif. Emosi positif itu semua emosi yang membahagiakan, misalnya senang, tertawa, bahagia, itu termasuk emosi positif. Kalau emosi negatif itu semua emosi yang menyedihkan, misalnya marah, sedih, takut, itu termasuk emosi negatif. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini, gambar ke-1 termasuk emosi? Termasuk emosi positif. Itu kira-kira orangnya lagi kenapa? Oh, jatuh cinta, kata Valia. Kalau yang emosi kedua, itu termasuk emosi positif atau negatif? Negatif. Itu kira-kira orangnya lagi ngapain? Bingung. Nah, gambar selanjutnya. Gambar pertama itu termasuk emosi positif atau emosi negatif? Positif. Itu kira-kira dia lagi kenapa? Nah, yang gambar kedua itu termasuk emosi positif atau negatif? Negatif. Itu emosinya lagi ngapain kira-kira orang?
sedih. Nah, jenis emosi yang pertama itu amarah. Biasanya amarah itu ditunjukkan dengan perilaku beringas, mengamuk, benci, marah, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, bermusuhan, dan yang paling parah itu tindakan kekerasan. Misalnya udah emosi banget nih, udah marah banget, terus tiba-tiba nonjok. Nah, itu termasuk emosi yang udah parah. Jenis emosi yang kedua itu ada kesedihan. Biasanya kesedihan itu ditunjukkan dengan perasaan sedih, muram, suram, melankolis, mengasihi diri sendiri, kesepian, ditolak, putus asa, dan depresi berat. Lalu jenis emosi yang ketiga ada rasa takut, meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut, waspada, sedih, tidak tenang, ngeri, takut sekali, kecut, fobia, dan panik. Jadi jenis emosi yang keempat itu ada kenikmatan. Misalnya perasaan bahagia, gembira, puas, riang, senang, terhibur, bangga, kenikmatan indrawi, takjub, rasa terpesona, rasa puas, rasa terpenuhi, kegirangan luar biasa, dan senang sekali. Lalu jenis emosi yang kelima itu cinta, meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran, dan kasih. Lalu jenis emosi yang keenam itu meliputi perasaan terkejut, terkesiap, takjub, dan terpana. Nah, jenis emosi yang ketujuh itu jengkel, meliputi jijik, muak, mual, benci, tidak suka, atau mau muntah. Nah, jenis emosi yang ke-8 itu malu, meliputi rasa salah, malu hati, kesal hati, sesal, hina, aib, dan hatinya hancur. Nah, lalu ini ada dampak memendam emosi. Dampak yang pertama itu dijauhi orang-orang sekitar. Misalnya nih, kalian lagi emosi banget, kesel, terus kalian tiba-tiba marah-marah. Kira-kira kalau misalnya kayak gitu dijauhin orang-orang sekitar nggak? Nah, itu. Lalu yang kedua, produktivitas menurun. Misalnya kalian lagi ngerjain sesuatu hal, terus kalian ngerjainnya sambil marah-marah. Kerjanya bakal selesai nggak? Nah, itu dampaknya. Terus yang ketiga, sering lupa. Biasanya nih, kalau misalnya kita lagi kesel banget, lagi kesel nih, lagi marah-marah, terus mau ngerjain sesuatu, terus lupa. Biasanya gitu kan? Terus yang keempat, dampak memendam emosi itu menaikkan tekanan darah. Nah, ini yang biasanya orang-orang tua alamin. Jadi emosinya dipendam, terus akhirnya lama-lama jadi tekanan darahnya meningkat. Terus yang dampak emosi yang selanjutnya itu stres meningkat. Karena marah-marah terus, ini misalnya. Jadi stresnya itu meningkat. Lalu dampak emosi yang selanjutnya tidak mampu berpikir jernih. Dampak emosi memendam emosi yang selanjutnya itu merusak hubungan dengan orang lain. Jadi hampir sama-sama yang pertama tadi. Misalnya kalian lagi kesel nih sama orang, terus marah-marah, terus akhirnya teman kalian nih misalnya yang kalian marah-marahin itu bakal ngejauh sama kalian gitu kan biasanya. Lalu dampak emosi yang selanjutnya, otot sering menegang, terutama sekitar leher atau pundak. Misalnya nih kalian abis marah-marah, kerasa nggak di belakang pundak, di leher sini kenceng? Ya kan? Lalu dampak memendam emosi yang selanjutnya, kesulitan berempati atau perhatian pada orang lain. Biasanya kalau misalnya udah mendem emosi, mendem banget, sama orang itu udah nggak peduli. Terserah, yang penting gue senang aja gitu kan biasanya. Lalu yang selanjutnya, dampak memendam emosi yang selanjutnya memicu penyakit jantung. Nah, ini efek dari yang tadi memendam emosi, dari yang tekanan darahnya
meningkat, lama-lama nanti akhirnya memicu penyakit jantung. Kalau misalnya emosinya nggak disalurkan ke hal-hal yang positif. Nah, marah itu boleh asal tidak dilakukan di situasi, kondisi, dan tempat yang tidak tepat. Misalnya nih kalian lagi kesel, terus masuk kelas marah-marah. Kira-kira tanggapan yang lain gimana? Bingung kok dia marah-marah gitu ya. Terus marah itu boleh asal tidak dilampiaskan pada orang yang tidak bersalah atau berhubungan. Misalnya nih, kalian lagi marah, terus ketemu anak kecil di jalan, tiba-tiba kalian marahin. Salah nggak itu? Nanti kira-kira anak kecil ini nganggep, ih kakak ini gila ya, kok marah-marah gitu. Jadi jangan ngelampiasin emosi ke orang yang nggak bersalah. Lalu marah itu boleh asal tidak disalurkan lewat kekerasan atau merusak barang. Misalnya nih lagi emosi, tiba-tiba ngebanting barang, HP atau misalnya. Kira-kira salah nggak? Lalu marah itu boleh asal tidak dilepaskan untuk mendapatkan perhatian orang lain. Misalnya nih lagi marah terus ke kelas, kalian marah-marah, mau charper misalnya sama ada orang yang disuka mungkin misalnya di kelas. Nggak boleh. Lalu marah itu boleh asal tidak dipendam. Jadi kalau misalnya marahnya dipendam, nanti lama-lama meledak, marah-marah banget. Lalu marah itu boleh asal tidak diluapkan tanpa paham tingkat kemarahan. Lalu buka marah itu boleh asal tidak. Lalu cara marah yang benar itu gimana Bu? Nah ini cara mengekspresikan emosi. Nah yang pertama pas lagi marah, hal yang bisa kita lakukan misalnya pertama, misalnya lagi marah olahraga, misalnya lari keliling lapangan biar nggak marah lagi. Lalu bisa juga pas lagi marah joget-joget buat TikTok atau apa gitu, itu bisa juga. Lalu marah yang cara mengekspresikan pas lagi marah yang selanjutnya bisa bilang, misalnya cerita ke temen dekat kalian. Lalu cara mengekspresikan emosi pas lagi marah yang selanjutnya misalnya yang suka nyanyi bisa nyanyi atau karaokean. Kalau yang selanjutnya bisa nulis sesuatu yang kalian buat kesel gitu. Misalnya saya lagi kesel sama ini, kalian tulis, terus nanti udahnya kertasnya dirobek, dibuangnya. Udah. Lalu cara mengekspresikan emosi yang selanjutnya itu dengan menggambar atau menulis. Misalnya ada yang suka gambar di sini? Oh, Riko ya. Nih, misalnya lagi emosi ini, Riko gambar gitu. Bisa juga ya. Bisa gambar. Lalu cara mengekspresikan emosi pas lagi sedih. Misalnya lagi sedih. Yang pertama bisa makan atau jajan, cari makanan enak. Nanti ujung-ujungnya sedihnya lupa. Lalu yang selanjutnya bisa dengerin lagu. Lalu yang selanjutnya bisa curhat ke telinga terbaik. Atau misalnya kalian punya sahabat, kalian lagi sedih, kalian curhat ke sahabat kalian. Itu boleh juga. Lalu yang selanjutnya ada nulis atau ngetik yang dirasa. Hampir sama kayak marah tadi, bisa nulis, terus nanti kertasnya disobek, dibuang. Lalu pas lagi sedih, ngapain lagi? Selanjutnya bisa tidur. Misalnya lagi sedih, nangis aja seharian. Daripada capek, nangis terus, mending tidur. Nah, pas lagi sedih, bisa juga nangis sampai lega. Sampai mata kalian bengkak, apa nggak apa-apa. Yang penting, emosinya jangan dipendam. Cara mengekspresikan emosi pas lagi bahagia. Misalnya kalian lagi seneng, terus kalian berbagi kebahagiaan ke teman-teman kalian. Misalnya ada yang berbaik hati mau neraktir temennya satu kelas, itu nggak apa-apa kan? Lalu mengapa kita harus mengendalikan emosi? Karena emosi yang berlebihan hanya akan satu, membuat penyesalan. Lalu yang kedua, akan menyakiti hati orang yang kita sayang. Lalu yang ketiga, akan menimbulkan masalah baru. Yang keempat, merugikan diri sendiri. Dan yang kelima, akan dijauhi oleh orang-orang terdekat.
Lalu bagaimana cara mengontrol emosi? Yang pertama, bisa diam sejenak. Misalnya lagi marah, udah diam dulu. Jangan, misalnya nih, Aisyah lagi marah sama Alif. Terus daripada Aisyahnya kesal, mending Aisyahnya diam dulu. Gitu, misalnya. Lalu yang kedua, tarik napas, lalu hembuskan. Misalnya lagi marah banget, terus diam dulu, baru tarik napas, baru hembuskan. Lalu cara yang ketiga, bisa berhitung dalam hati atau berzikir. Lalu cara yang keempat, bisa menjauhi tempat yang membuat emosi. Misalnya kalian lagi kesel sama teman kalian. Biasanya kalian main bareng sama teman kalian ini. Biasanya kalian selalu pulang sekolah ke rumahnya. Nah, karena kalian lagi kesel hari itu, kalian udah jangan ke rumahnya teman kalian ini dulu. Lalu yang kelima, tenang dan berpikir solutif. Yang keenam ada lampiaskan dengan hal-hal yang positif. Misalnya tadi olahraga, nyanyi, menggambar. Lalu yang keenam, anggap semuanya baik-baik aja. Oke. Nah, tadi kan kalian sudah mendengarkan materi tentang emosi dan cara mengendalikannya. Nah, Ibu, ini ada pertanyaan. Nanti kalian diskusi cara berkelompok. Ini udah duduk bersama kelompoknya masing-masing kan? Ya. Nah, ini pertanyaannya. Oh ya, nah nama kelompoknya itu kalian boleh tentuin berdasarkan bentuk emosi. Misalnya kelompok ini misalnya mau senang, misalnya ini kelompok sedih. Nah, seperti itu. Kelompok ini mau apa namanya? Kelompok ini mau senang. Kelompok ini mau apa namanya? Apa? Jangan. Kan itu udah senang, kalian mau apa? Apa apa? Ceria. Oh, ceria. Kalian tulis di atas ceria. Di atasnya tulis tadi kelompok bahagia. Hah? Nanti ditulis ya atasnya kelompok marah. Nah, kalian mau apa namanya? Takut. Oh ya. Apa sih? Masa kita ngomong? Jadi nanti ditulis di atas ya nama kelompok. Apa? Bahagia udah yang itu. Ceria atau apa? Ceria tadi yang itu. Tadi kalian apa nama kelompoknya? Oh, ceria udah. Senang. Senang udah, ceria. Ini marah. Tertawa bisa juga. Takut. Tawa ada. Tawa ada. Kalian jawabnya di sini di kertas ini. Yang kalian ingat aja yang tadi. Udah, kalau begini ada yang mau tanyain? Dijawab. Nah, iya, jawabannya di kertas itu. Iya, diisi. Bu apa, Bu? Iya, betul. Iya, betul sekali. Ayo dijawab.
Bu, makan sama orang tua. Waktunya udah. Udah. Nomor? Hmm? Ya itu jawabannya. Gak apa-apa. Ih. Udah bisa semua? Bisa, Chandra? Nah, yang nomor 2 itu misalnya pas lagi marah, cara ngatasinnya gimana? Atau pas lagi sedih, cara ngatasinnya gitu. Misalnya emosi apa saja yang pernah kamu alami? Misalnya marah, kalau lagi marah ngapain? Misalnya tadi marah. Marah diam saja. Ya itu. Dan bisa nomor 2 itu misalnya ibu kasih contoh ya, misalnya Ini harus versi apa boleh yang lain. Misalnya lagi marah, lagi ngapain kalau marah? Nah bisa. Nah, ada kelompok yang udah siap?
Udah? Kelompok siapa yang mau presentasi? Yang baca siapa? Yang presentasi siapa? Presentasi. Heeh. Seorang. Satu orang aja. Dibaca. Berdiri di sini aja, berdiri di sini aja. Oke, kita jawaban Iya jawaban. adalah reaksi kita terhadap Berdiri, seorang. berdiri, berdiri. Berdiri. Bagaimana pendapat Anda mengenai emosi? Emosi adalah reaksi kita terhadap seseorang, kejadian yang melimpa pikiran, perasaan, ataupun tindakan. 2. Emosi apa saja yang sudah pernah Anda alami dan bagaimana cara mengatasinya? Olahraga, joget bebas, bilang ke seseorang, nyanyi lagu yang pas, nulis, gambar, ataupun melukis. 3. Apa saja dampak jika kita memendam emosi? Bisa saja stres, mendapat tekanan darah tinggi, sakit, dan bisa saja stroke. Nah, kasih. Udah, kelompok mana lagi? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Siapa yang mau presentasi? Di sini aja, di sini aja, di sini aja. Saya akan mempresentasikan kelompok bahagia. Bahagia. Kelompok bahagia. 1. Bagaimana pemahaman Anda mengenai emosi? Emosi adalah reaksi kita terhadap seseorang atau kejadian yang melibatkan pikiran, perasaan, atau tindakan. 2. Emosi apa saja yang sudah pernah Anda alami dan bagaimana cara mengatasinya? Marah kita bisa, diam sejenak, anggap semua baik-baik aja. 3. Apa saja dampak jika kita memendam emosi? 1. Dijauhi orang-orang sekitar. 2. Sering lupa. 3. Stres meningkat. 4. Produktivitas menurun. 5. Tidak mampu berpikir jernih. Oke, bagus sekali. Udah, kelompok sini udah siap? Kelompok ini udah siap? Nggak apa-apa. Udah segitu aja nggak apa-apa. Siapa yang mau presentasi? Berdiri, berdiri. Berdiri. Langsung aja tuh. Emosi adalah reaksi kita terhadap seseorang atau kejadian yang melibat pikiran, perasaan, ataupun tindakan. Marah. Cara mengatasi dengan mengontrol emosi. Seperti diam sejenak, tarik nafas, berhitung dalam hati, berzikir, dan menjauh diri tempat yang membuatmu emosi. Kelompok selanjutnya? Siapa ya? Reno apa Chandra? Berdiri. Bagaimana pemahaman Anda mengenai emosi? Emosi adalah reaksi kita dengan seseorang atau kejadian melibatkan pikiran, perasaan, dan tindakan. 2. Emosi apa saja yang sudah pernah Anda alami dan bagaimana cara mengatasinya? Marah. Cara mengatasinya adalah menggambar atau menulis, bisa bercerita dengan orang sekitar. 3. Apa saja dampak
jika kita memendam emosi, menimbulkan kemarahan, kekerasan, kecemburuan, dan akan dijauhi orang-orang terdekat. Oke, bagus sekali. Karena tadi kan itu tugas kelompok. Ini ada tugas individu, tapi kalian bisa kerjain ini di rumah. Nah, ini link Google Form-nya nanti Ibu bagi ke grup kelas ya. Untuk cara pengisiannya, nanti kalian tulis nama kelas. Terus selanjutnya nanti ada pertanyaan. Untuk yang A sama B nanti kalian jawab. Untuk yang selanjutnya, ini kalian pilih, misalnya saya mampu menganalisis permasalahan yang saya alami agar dapat mengendalikan emosi. Misalnya kalau misalnya kalian ngerasa nggak kayak gitu, kalian pilih 1. Tapi kalau kalian ngerasa kayak gitu, berarti kalian pilih 5. Selanjutnya kayak gitu juga. Terus nanti ada yang C, itu kalian jawab kayak biasa, lalu kalau udah dikirim. Nanti Ibu kirim linknya di grup ya, Nak. Oke. Nah, tadi kan udah diskusi kelompok, udah ada tugas kalian buat di rumah. Sekarang nih, menurut kalian apa kesimpulan dari kegiatan hari ini? Tunggu, siapa dulu? Kelompok yang mana dulu? Ini, tunggu dulu ya. Kesimpulannya? Saya jadi tahu emosi itu ada banyak. Selama ini saya hanya tahu kalau emosi itu marah, senang, sedih. Oke, bagus sekali. Kalau kelompok mana lagi? Kelompok sini ya? Oke. Saya jadi tahu kalau emosi itu berbagai macam serta ada berbagai cara untuk mengatasinya. Oke, bagus sekali. Kelompok ini? Oke, silahkan berdiri kalian. Kesimpulannya jadi tahu cara mengendalikan emosi serta untuk mengatasinya. Oke, bagus sekali ini. Kelompok yang selanjutnya, siapa yang mau? Siapa? Hilang. Siapa nak yang mau? Reno. Reno. Berdiri. Kesimpulannya saya jadi tahu kalau ada berbagai cara untuk mengendalikan emosi. Oke, bagus sekali. Nah, jadi kalian tadi udah berdiskusi tentang apa itu emosi dan cara mengendalikannya. Terus tadi kalian udah menyimpulkan emosi itu ternyata ada berbagai macam. Terus ada cara untuk mengendalikan emosi dan ada berbagai dampak yang akan terjadi jika kita memendam emosi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas materi lain-lainnya. Lalu karena tadi kan kita buka kegiatan ini dengan berdoa, sekarang kita tutup kegiatan ini dengan berdoa lagi. Silakan
Ketua kelasnya dipimpin doanya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.